Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya Yulia dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Tugas Perawat pada Operasi Sesio Sesaria di IPS RSUD Tidar Kota Magelang. Hadirin sekalian, sesio sesaria merupakan proses pembedahan untuk melahirkan janin pada dinding perut dan dinding rahim. Persalinan dengan metode ini dilakukan atas dasar indikasi medis baik dari sisi ibu maupun janin seperti plasenta previa, presentasi atau letak yang tidak normal pada janin, serta indikasi lain yang dapat membahayakan ibu maupun janin. Menurut data Riskedas pada tahun 2018, Indonesia terdapat persalinan secara sesaria sebanyak 17% dari total kelahiran. Untuk wilayah Jawa Tengah, operasi SC mencapai 17,1%. Sedangkan di RSUD Tidar Kota Magelang sendiri, operasi sesio sesaria ini terbilang cukup besar, yakni pada tahun 2019 sebesar 51,8% dan pada tahun 2020 sebanyak 40,9% dari seluruh persalinan normal. Salah satu profesi yang berperan penting dalam tindakan operasi sesio sesaria ini adalah perawat. Dalam hal ini adalah khususnya perawat yang bertugas di kamar operasi. Dalam hal ini, perawat yang bertugas dalam kamar operasi terbagi menjadi beberapa peran dalam melaksanakan tugasnya, di antaranya yaitu sebagai perawat sirkuler, perawat instrumentator atau scrub nurse, perawat asisten, dan perawat bedah. Belum terdapatnya artikel yang secara khusus membahas tentang uraian tugas perawat di kamar operasi dalam operasi SC tersebut menjadi menyebabkan atau menjadi latar belakang bagi peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini. Adapun tujuan khususnya mengidentifikasi karakteristik perawat di ruang IPS RSUD Tidar Kota Magelang dan mendeskripsikan pelaksanaan tugas perawat pada sebelum, selama, dan sesudah operasi di ruang IPS RSUD Tidar Kota Magelang. Untuk ruang lingkup penelitian sendiri, yaitu penelitian di bidang tugas perawat dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan total sampling, yaitu terdapat sejumlah 31 responden dari perawat yang berperan dalam operasi SC. Untuk waktu penelitian dilakukan selama 2 bulan dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juli 2022 yang bertempat di ruang IPS RSUD Tidar Kota Magelang. Adapun penelitian tersebut menggunakan alat instrumen berupa satu lembar checklist dan yang kedua adalah kuesioner. Untuk checklist digunakan oleh peneliti untuk mengobservasi pelaksanaan tugas perawat sesuai dengan peran masing-masing. Checklist tersebut sudah melalui uji expert oleh ahli di bidangnya. Sedangkan untuk kuesioner dibagikan kepada responden setelah mendapatkan persetujuan dan diisi langsung sesuai dengan data yang dibutuhkan. Untuk metode pengolahan data meliputi 3 aspek, yaitu pemeriksaan data atau editing, pemberian kode atau coding, penyusutan data atau tabulating. Untuk analisa data menggunakan analisa univariate, yaitu analisa yang dilakukan terhadap satu variabel saja dari penelitian. Pada penelitian ini, variabel yang dianalisa secara univariate terdiri dari data kategorik dan data numerik. Data yang bersifat numerik disajikan dalam bentuk nilai pemusatan data atau tendensi sentral yang terdiri dari mean, median, modus, standar deviasi, nilai maksimal, dan nilai minimal.
Pada penelitian ini didapatkan bahwa usia rata-rata perawat adalah 42 tahun dengan median 44 tahun, standar deviasi 9. Pada beberapa penelitian sebelumnya disebutkan bahwa usia mempunyai pengaruh terhadap kinerja seseorang, bahwa semakin dewasa seseorang, semakin matang pula cara berpikirnya serta semakin meningkat kemampuan dalam memecahkan masalah. Untuk lama bekerja, rata-rata didapatkan bahwa lama bekerja rata-rata dari responden adalah 19 tahun. Masa kerja paling lama yaitu 34 tahun. Seperti halnya dengan usia, lama bekerja perawat juga berpengaruh terhadap kinerja seseorang. Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu instansi, maka pengalamannya juga akan semakin banyak. Untuk jenis kelamin, dari responden paling banyak adalah laki-laki sejumlah 18 orang, sedangkan untuk jenis kelamin tidak ada hubungan yang signifikan dengan penampilan kerja seseorang. Pendidikan terakhir dari responden adalah D3 keperawatan yang terbanyak sejumlah 21 orang atau 70%. Untuk perawat jenjang karirnya sebagian besar adalah merupakan perawat klinis PK3 sebanyak 12 orang atau 40%. Tugas perawat yang paling banyak yaitu perawat anestesi sebanyak 11 orang atau 36,7%. Perawat di kamar operasi memiliki beberapa sertifikat sesuai dengan perannya, dan terbanyak adalah perawat yang berperan dalam bidang bedah memiliki sertifikat BSCON sebanyak 19 orang. Sejumlah 24 orang atau 80% sertifikatnya masih berlaku dan dinyatakan kompeten. Dalam observasi didapatkan data bahwa perawat instrumentator serta perawat anestesi ada yang beberapa uraian tugasnya yang belum dilakukan, diantaranya adalah tidak melakukan kunjungan preoperasi. Hal tersebut tidak dilakukan karena belum adanya regulasi atau SOP dari rumah sakit yang mengatur kegiatan tersebut. Sedangkan untuk perawat sirkuler atau circulating nurse sebanyak 40% belum melakukan tugasnya dengan baik karena setelah dilakukan konfirmasi terhadap petugas di tempat tersebut, didapatkan kenyataan bahwa beberapa perawat sirkuler tidak hanya bertugas dalam satu kamar operasi saja dikarenakan keterbatasan tenaga. Adapun untuk perawat asisten 2, 100% sudah melakukan tugasnya dengan baik. Untuk keterbatasan penelitian sendiri, yaitu peneliti merupakan bagian dari perawat kamar operasi dan terlibat langsung. Dalam hal ini, responden beberapa menyadari bahwa akan dilakukan penilaian dan kemungkinan merubah perilaku menjadi lebih baik. Operasi juga dilakukan hanya yang pada operasi yang elektif saja, mengesampingkan operasi situ sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama untuk mengumpulkan data serta melakukan observasi dan penilaian. Untuk perawat instrumentator atau scrub nurse sudah melakukan tugasnya selama dan sesudah program EC sebesar 100%. Kemudian perawat sirkuler kurang baik dalam melakukan tugasnya sebesar 40%. Perawat asisten 2 dan anestesi sudah baik dalam melakukan tugasnya pada fase sebelum, selama, dan sesudah operasi sebesar 100%. Untuk saran, diharapkan bahwa rumah sakit dapat memberikan regulasi yang jelas atau SOP terhadap pelaksanaan tugas perawat serta agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga sesuai dengan standar sehingga uraian tugas perawat dapat dilaksanakan dengan maksimal. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.